Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berjumpa di channel Ilmu Official. Kali ini saya ingin bertanya kepada siapapun yang datang dan menonton atau bahkan menjadi subscriber di channel Ilmu Official. Apakah kalian di tahun 2024 gagal bayar sudah mencapai 180 hari? Atau mungkin masih 90 hari? Atau sudah hampir 1 tahun lebih selama tahun 2024? Kalau iya, Anda tetap bertahan di sini. Kita akan bahas mengenai pihak ketiga. Baik, di tahun 2025 ini tentu kita yang lagi bangkit kembali karena keterpurukan dan mungkin rasa penyesalan yang tinggi, kenapa saya harus jual aset, kenapa saya hasil bekerja di luar negeri habis gara-gara ketakutan kepada pinjol, kenapa kemudian juga yang bekerja dengan semangat, kerja keras, bahkan juga usahanya lumayan tinggi tapi kok tidak ada apa-apanya gara-gara pinjaman online. Apa yang terjadi di masa lalu itu jangan kalian jadikan beban. Karena itu kalau diingat tentu kalian tidak akan bisa bangkit. Dan saya berharap kalian hari ini yang pertama, semua hutang-hutang Anda di pinjol khususnya sudah tercatat dengan baik dan rapi, dan tentu juga bukti-bukti dari semua intimidatif yang dilakukan oleh para penagih yang kurang ajar itu dan tidak bertanggung jawab, yang jelas sudah melanggar aturan OJK. Kamu catat semua dengan rapi. Ya, artinya soal pinjol sudah banyak yang mendukung. Tidak hanya dari pihak dari konten kreator, dari pihak pemerintah, bahkan dari pihak masyarakat pun sekarang sudah tidak menganggap kalian yang gagal bayar itu sebagai sesuatu yang jelek, sebagai sesuatu yang buruk, yang selama ini kalian takutkan dan berasumsi bahwa saya kenapa kok takut, malu akhirnya kamu terjebak dengan yang namanya pinjam uang dengan bayar pinjaman. Jadi apa yang terjadi di masa lalu adalah sampah, dan itu buang pada tempatnya, jangan masih ada di pikiran kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, strategi apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bangkit dan tidak takut lagi, tidak panik lagi. Dan kalau bisa kalian bantu orang-orang di sekitar kalian yang mungkin hari ini masih belum sadar dan gak tahu tentang pinjol. Tidak hanya kalian, pihak pinjol pun melalui otoritas jasa keuangan yang ilegal ya tentunya, ingin merubah citra diri mereka karena perlakuan mereka sendiri, tindakan mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan sekarang? Merubah, rebranding namanya menjadi pinjaman daring. Dan pemerintah sudah memberikan keputusan ada penurunan bunga pinjol mulai dari pinjol konsumtif maupun pinjol produktif. Tetapi penurunan itu menurut saya bukan sebuah solusi sebetulnya, karena pinjol itu kalau dihitung tetap aja paling 7% per tahun atau 7% bisa per bulan ya kan, kalau setelah dihitung dengan biaya admin maupun provisi. Artinya jangan sekali-kali kalian terjebak dengan industri yang bernama pinjaman online ataupun pinjaman daring atau namanya apa aja nanti. Kenapa? Meskipun tagline mereka adalah solusi untuk orang-orang UMKM, pelaku UMKM, solusi untuk yang mungkin ya, yang mungkin terjebak dengan kebutuhan keuangan mendesak dan butuh cepat, dengan dalih ini membantu pengembangan perekonomian atau peningkatan perekonomian masyarakat. Bahwa saya tidak percaya itu. Kenapa? Karena itu adalah slogan bisnis. Karena mereka berpikirnya adalah platform bagaimana industri mereka maju berkembang. Dan tentu banyak yang menarik untuk investasi di pinjaman online atau pinjaman daring. Kenapa? Karena mereka hanya mengandalkan iklan, kekuatan pengamanan aplikasi, dan kemudian mereka ya tidak banyak operasional yang harus mereka tanggung dalam konteks survei dan lain-lain.
Karena itu kalau kalian mendesak butuh uang, mending kalian kembalilah ke bank konvensional, terutama kalau bagi muslim kembalilah kepada bank syariah. Tapi bagi kalian yang non muslim mungkin tidak percaya soal riba, mending ambil apa yang sudah dicadangkan pemerintah, yaitu kredit usaha rakyat dan juga bank-bank konvensional yang sudah menawarkan pinjaman usaha ataupun pinjaman KTA yang benar, yang kemudian sesuai, bunganya tepat, dan sudah memiliki proses survei yang baik. Jangan terpengaruh, jangan kemudian kalian menjadi FOMO, akhirnya kalian terjebak dengan yang namanya bayar sekarang, bayar nanti, beli sekarang bayar nanti, atau disebut dengan pay later. Karena itu juga bagian dari industri pinjol ataupun pindar ya. Kali ini saya akan berbagi beberapa tips buat kalian yang hari ini sudah gagal bayar, baik yang baru gagal bayar di 6 bulan atau sudah 3 bulan, 6 bulan, atau mungkin hampir setahun. Tadi tips pertama jelas, kalian catat semua bukti-bukti intimidatif, kalian screenshot. Dan yang kedua adalah kalian hitung yang kalian bayar sudah berapa. Misal dalam setahun kalian sudah bayar pokoknya sudah berapa, dihitung aja uang yang kalian transfer dengan uang yang kalian makan, itu hitung aja, dikurskan aja. Misalnya pinjaman Anda 10 juta, kalian udah bayar 7 juta tapi terhitung masih 2 juta, maka catat aja itu sebagai pegangan Anda untuk melakukan hak Anda selanjutnya setelah kalian gagal bayar. Kenapa? Karena kalian akan berhadapan dengan yang namanya pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah orang yang diberikan, lembaga atau perorangan yang diberikan kepercayaan, wewenang, otoritas oleh pihak platform untuk kemudian melakukan penagihan lagi. Tentu ada pertanyaan masuk, Mas Fai, saya kan udah galbay nih, udah nggak pernah dihubungi, kenapa kok tiba-tiba dihubungi lagi? Apakah dia datang ke rumah segala macam? Kalian nggak usah takut itu lagi ya. Hukum perlindungan sudah ada jelas di depan kalian. Konten-konten yang saya buat di beberapa hari, di beberapa minggu sebelumnya, itu sudah saya share ke berbagai macam tokoh, dan mereka mendukung kami, mendukung kita untuk berjalan di sesuai rule yang ada. Jangan juga kalian terjebak dengan yang namanya joki yang menawarkan DM terus ya kan, mengajak kalian untuk mengatakan bahwa kalian masukkan di grup, kalian dikampanyekan untuk kemudian bisa, katanya bisa hapus BI checking kah, itu semuanya adalah penipuan. Meskipun mereka mengatakan bayar terakhir, jelas itu adalah penipuan. Tentu kalian akan makin panik dan tidak akan pernah menjadi ciri-ciri pinjol yang akan tercover oleh asuransi. Sudah saya bahas di sebelumnya soal asuransi dari pinjol itu sendiri. Sahabat ilmu, teman-teman subscriber, teman-teman grup, mari kita bersama-sama mendukung bagaimana kalian itu bisa lepas dari yang namanya hutang dan bisa kemudian segera lepas dari yang namanya penagihan, dan nggak usah kalian pikirkan kembali apakah penagihan akan datang lagi atau tidak. Kalaupun datang, kalian sudah punya hak, kalian sudah punya cara. Pinjol itu perdata, tidak ada pidana dalam pinjol. Justru yang pidana adalah kalian yang kemudian menggunakan jasa joki. Kenapa? Karena joki biasanya selalu melakukan yang namanya modus penggelapan data atau pemalsuan data. Karena itu teman-teman yang baik sudah jadi korban joki hari ini yang nonton video saya, baik kalian tidak jadi korban joki tapi sudah terjebak dengan pinjol, tetap bareng-bareng silakan kalian di grup saling berusaha semaksimal mungkin. Apa yang kalian punya sampaikan di situ, apa yang kalian menjadi kendala sampaikan di situ. Karena kalau udah punya masalah jangan dipikir sendiri, dipikir bareng-bareng, jadinya lebih enteng. Kira-kira seperti itu. Semoga video ini bermanfaat, dan next saya akan bicara soal hal lain yang sifatnya teknis mungkin ataupun sifatnya adalah merubah cara pandang kita. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa kerjakan doamu, doakan kerjamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.